Konseling kelompok itu temanya bisa lebih luas, jadi nggak melulu orang-orang yang punya gangguan psikologis, tapi juga mungkin kita misalnya ada tema meningkatkan kinerja misalnya, itu bisa dikonseling kelompokkan, peningkatan kinerja untuk orang-orang yang mungkin demotivasi atau motivasinya yang sudah turun gitu. Selamat datang di Ngopi Ilmu, ngobrol perkara informasi dan juga sharing ilmu. Ngopi Ilmu adalah program reformasi birokrasi yang ada di Puslatbang PKSN. Jadi di program ini kita akan berbicara tentang ada informasi apa aja sih di seputar Puslatbang PKSN, dan juga kita memberikan ruang untuk pegawai sharing ilmu tentang knowledge atau pengetahuan yang mereka miliki. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengulas, kita akan mengupas tentang konseling kelompok untuk pegawai. Pada kesempatan kali ini saya Hendra akan membahas tentang konseling kelompok untuk pegawai. Nah, kebetulan sudah hadir ini salah satu psikolog Puslatbang PKSN sekaligus asesor Puslatbang PKSN, Ibu Dwi Permatasari SPCMC. Nah, bagaimana Ibu? Sehat Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Ini kita ngobrol santai aja ya. Ngobrol santai aja Ibu. Kita tidak perlu terlalu formal ya. Kita bisa panggil Mbak aja. Oh siap. Mbak Permatasari. Kalau Ibu tuh kayaknya kesannya kan tua gitu ya. Kalau Mbak itu ya muda gitu. Meskipun sudah berumur ya kan. Tapi tetap masih mudaan saya. Iya benar. siap Mbak. Baik. Mbak Permatasari. Iya. Ya, ini kita banyak sekali yang bertanya tentang konseling gitu ya. Sebenarnya apa sih Mbak konseling kelompok itu Mbak? Konseling kelompok, sebenarnya konseling kelompok itu yang namanya konseling itu intervensi ya atau treatment yang biasa dilakukan di bidang psikologi gitu kan. Kalau kita bilang konseling kelompok berarti ya konseling yang diadakan secara berkelompok gitu. Konseling yang diadakan secara berkelompok. Jadi itu kan ada sebuah proses di mana ada hubungan interpersonal atau hubungan dua arah antara beberapa konselor atau satu konselor bisa dengan beberapa konseli atau anggota kelompok gitu. Nah, di dalam hubungan itu nanti kan sebenarnya yang lebih aktif nanti pasti akan si anggota kelompoknya ya atau si para konseli ini, sedangkan si konselor ini hanya berperan sebagai fasilitator lah itu istilahnya ya. Jadi nanti dalam proses itu tentunya ada yang namanya kan tujuan dari mengapa konseling kelompok itu diadakan. Nah, kita itu berusaha untuk mencapai tujuan itu dengan menggunakan situasi kelompok. Misalnya tujuannya adalah untuk mencapai sikap-sikap atau pemahaman tertentu nih misalnya gitu kan. Nah, dengan menggunakan situasi kelompok ini kita ingin mencapai itu. Nah gitu. Kalau untuk konseling kelompok itu kan memang di sini ada pengembangan. Jadi pengembangan pemahaman dalam proses konseling kelompok itu ada pengembangan pemahaman, sikap, perilaku atau mungkin hal-hal yang memang ingin diubah gitu. Nah melalui proses kelompok itu sendiri gitu. Jadi harus ada tujuan dulu di awal. Jelas pasti. Nggak mungkin kita tiba-tiba mau bikin konseling kelompok apa tujuannya gitu. Benar, ada tujuannya. Nah sebenarnya ada juga yang namanya terapi kelompok. Tetapi kalau yang namanya terapi kelompok itu agak berbeda dengan konseling kelompok. Saya menyebutnya berbeda ya. Sebenarnya sama-sama ada efek terapeutik. Jadi efek terapeutik itu adalah ya punya efek untuk si anggota kelompoknya. Tapi kalau terapi kelompok itu lebih biasanya untuk permasalahan-permasalahan yang lebih berat. Misalnya gangguan psikologis yang sudah yang lebih berat lah istilahnya ya, dan itu khusus, misalnya temanya untuk orang-orang dengan gangguan psikologis apa gitu misalnya. Sedangkan kalau konseling kelompok itu temanya bisa lebih luas, jadi nggak melulu orang-orang yang punya gangguan psikologis, tapi juga mungkin kita misalnya ada tema
meningkatkan kinerja misalnya, itu bisa dikonseling kelompokkan peningkatan kinerja untuk orang-orang yang mungkin demotivasi atau motivasinya yang sudah turun gitu. Nah, permasalahan apapun bisa di lingkungan kantor ini bisa. Nah, kalau kita bilang tentang organisasi, kita itu organisasi perusahaan itu kan kita tidak bisa lepas dari yang namanya SDM-nya kan gitu. Nah, SDM itu masing-masing orang itu punya karakteristik kepribadian yang tentunya berbeda gitu kan. Meskipun tujuannya sama nih, kinerja tertentu gitu ya. Tapi kan kepribadian seseorang itu juga mempengaruhi bagaimana kita mencapai kinerja itu gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita bilang ya namanya juga peran kita itu manusia itu nggak cuma satu sebagai pegawai gitu misalnya kan, kayak misalnya Mas Hendra nih pasti ada peran lain yang namanya jadi suami, peran sebagai ayah, itu kan juga punya, setiap peran itu punya beban masing-masing gitu kan. Nah, dan peran-peran itu juga mempengaruhi kinerja kita di dalam sebuah organisasi gitu kan. Nah, ketika tidak ada keseimbangan peran, bisa jadi ada permasalahan yang bisa mempengaruhi kinerja kita. Nah, kinerja kita di kantor gitu. Nah, gimana sih caranya biar kinerja kita itu tetap terjaga meskipun kita punya banyak peran, banyak masalah yang kita hadapi. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu adalah melalui konseling kelompok ini. Bisa juga sebenarnya konseling pribadi, face to face satu orang gitu kan. Cuma kan mungkin energinya sama yang dikeluarkan untuk melakukan konseling. Tapi kan efeknya, dampaknya itu lebih luas kalau kita melakukan konseling berkelompok gitu. Ya kalau misalnya satu perusahaan itu ada, atau mungkin di unit kita di Pusat Bank ini ya, Pusat Bank ini kan ada sekitar 100 orang pegawai. Nah, kalau misalnya ada yang merasa bermasalah itu 20 orang, kalau misalnya satu di konseling kan makan waktu gitu. Jadi bisa diefektifkan dengan kita melakukan konseling kelompok gitu. Tapi kalau di konseling kelompok ini Mbak, itu harus mereka yang menjadi konselor pesertanya itu apa sebetulnya? Konselor dan konseli ya. Konselinya itu harus memiliki permasalahan yang sama atau boleh permasalahan yang berbeda tapi kita konselingnya di dalam satu kelompok? Tergantung. Misalnya bisa sih sebenarnya, kalau misalnya lebih efektif memang kalau kita, itu namanya homogenitas ya, maksudnya tuh kalau kelompok itu satu jenis itu memang lebih mudah. Cuma kalau misalnya kita bilang dimotivasi, paling bisa juga kan yang dimotivasi cuma beberapa orang, nggak bisa dikelompokkan gitu kan. Mungkin saya cerita dulu tentang karakteristik yang harus ada dalam sebuah konseling kelompok ya gitu ya, biar ada gambaran sebenarnya kalau mau bikin konseling kelompok itu apa saja sih yang harus dipenuhi gitu kan misalnya. Nah, salah satu itu adalah jumlah anggota. Sebenarnya banyak teori sih, tapi kisarannya antara 4 sampai 12 orang gitu. 4 sampai 12. Kalau kurang dari 4 nggak efektif. Jadi kayak nggak hidup gitu loh si kelompoknya. Jadi bisa jadi anggota kelompok itu atau si konseli ini tidak bisa memanfaatkan situasi kelompok karena kan cuma beberapa orang, jadi nggak hidup si ini ya kan. Tapi kalau lebih dari 12 biasanya juga nggak efektif, terlalu banyak, nanti ada yang diem gitu, nanti si konselnya malah Pak Hendra gitu kan, atau siapa gitu kan, malah nggak enak gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 12 kayaknya kurang efektif juga. Kalau saya sih biasanya, atau mungkin para psikolog yang lain atau konselor yang lain lebih prefer nggak lebih dari 12, 10 ya, antara 5 sampai 10 lah, itu cukup gitu kan. Itu adalah jumlah anggota yang harus dipenuhi. Kemudian yang penting juga itu adalah tujuan dari konseling ini itu sebenarnya mau apa gitu. Misalnya tentunya kita juga nggak bisa tanpa dasar tiba-tiba idean mau konseling kelompok tentang ini, nggak bisa juga. Tapi kan kita melihat tren ya gitu. Istilahnya itu melihat tren sebenarnya. Biasanya kan juga bidang SDM atau bagian SDM itu pasti tahu lah tren-tren di
para pegawainya itu ada permasalahan apa gitu. Misalnya di apa namanya, di musim anak masuk sekolah tahun ajaran baru misalnya soal duit jadi pusing semuanya gitu misalnya, kan itu tren ya yang bisa kita lihat di pegawai. Nah di situ kita lihat tren-tren itu, oh ada permasalahan apa sih yang sering muncul gitu kan. Dan itu kemudian kita lakukan screening sederhana lah gitu, nggak harus yang harus menggunakan alat tes apa itu nggak harus, tapi screening sederhana. Kira-kira permasalahan apa yang sering muncul, jumlahnya mencukupi nggak nih antara 4-12 orang ini. Nah mungkin bisa nggak kita konselingkan gitu. Jadi ada tujuannya kan, ada tema dari si konseling ini tuh mau apa gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya memang ternyata ada beberapa pegawai yang merasa saya dimotivasi, motivasi saya turun untuk bekerja. Misalnya ada 6 orang yang nggak apa, yuk kita konselingin kayak gitu. Itu dari tujuan. Kemudian kita juga harus melihat homogenitas kelompok atau homogenitas apa? Homogen itu kesamaan, kesamaan kelompok. Kita juga harus melihat yang namanya homogenitas kelompok. Nggak bisa semuanya campur baur tuh nggak bisa. Harus ada kesamaan yang akhirnya itu ada rasa nyaman dari si anggota kelompoknya, konseling ini gitu kan. Kita sepakati dulu ngomongnya anggota kelompok atau konseling ini. Anggota kelompok lebih enak kayaknya ya. Soalnya nanti Mas Hendra bingung. Konseling ya. Misalnya anggota kelompoknya harus homogen gitu kan. Nggak homogen banget tapi adalah kesamaan. Misalnya cowok semua dari jenis kelamin, kita melihat homogenitas dari jenis kelamin kan lebih lebih nyaman lah mungkin kalau misalnya sesama cowok aja nih gitu kan. Gitu. Ya, bapaknya semua nih, perempuan semua. Atau mungkin dari umur. Kalau usia yang dewasa awal itu berapa ya? Atau ibu-ibu muda gitu kan punya kesamaan peran gitu kan. Jadi nanti lebih hidup yang namanya kelompoknya gitu kan. Atau mungkin kalau di persahabatan kita itu ada kan grup touring misalnya. Nah itu kan bisa untuk grup touring misalnya, itu kan ada kesamaan. Nah dengan kesamaan itu nanti diharapkan ada yang namanya kohesivitas, apa sih, menyatu gitu loh. Jadi si kelompok itu lebih menyatu, lebih hidup. Kita bisa melihat dari yang namanya sifat kelompoknya gitu ya. Itu juga harus ditentukan di awal pembentukan. Jadi sifat kelompok itu terbuka atau tertutup. Paham? Jadi terbuka itu sifat kelompok itu terbuka. Misalnya kita membuat konseling dengan sifat terbuka, artinya siapapun bisa, kan biasanya konseling kelompok itu nggak cuma satu kali. Nggak bisa dong kita baru kenalan sama orang langsung menceritakan permasalahan kita, kan nggak mungkin gitu. Terus kemudian kalau misalnya biasanya kan ada beberapa sesi gitu kan. Nah kalau yang namanya sifat kelompok terbuka itu artinya di setiap sesi itu orang boleh aja ganti-ganti anggota gitu, asalkan dengan itu kalau misalnya kita setting kita setting terbuka. Maksudnya tuh berganti-ganti begini. Ada yang mau ikutan lagi nih gitu. Boleh gitu. Itu kalau sifat kelompoknya itu terbuka. Ada juga yang tertutup. Itu aja dari awal. Jadi dari awal sampai akhir itu aja pesertanya kayak gitu kan. Itu juga kita tentukan di awal. Memang ada ada baik buruknya ya antara mau terbuka atau mau tertutup. Mata, saya mau bertanya lagi. Tadi saya aja yang ngomongnya. Mohon maaf. Jadi nanti terlalu ini ya. Nah ini tertarik juga ini kan tadi ada kita mendapatkan permasalahan. Iya. Pesertanya itu atau anggota kelompoknya ini nih Mbak, itu dia yang sukarela untuk menawarkan saya butuh konseling nih dari Ibu Permata, atau memang ya ada ditunjuk langsung dari SDM atau dari pengelola kepegawaian di suatu organisasi itu? Ada yang namanya asas dalam konseling itu, harus ada asas-asasnya gitu kan. Yang salah satunya adalah kesukarelaan itu. Tapi sebenarnya kan nggak apa-apa ya kalau misalnya memang SDM itu merasa nih orang kayaknya perlu nih gitu loh. Karena kadang kan orang itu bisa jadi nggak sadar dengan bahwa dia tuh sebenarnya punya masalah. Bahwa sebenarnya dia membutuhkan bantuan psikologis gitu misalnya kan, ya nggak apa-apa, direkomendasikan.
Artinya nggak harus langsung surat perintah gitu kan, kamu ikut nih konseling gitu. Ya nanti resisten jatuhnya kan, atau mungkin dia jadi menolak, jadi malah nggak mau bergabung dalam kelompok, malah bikin masalah gitu kan. Gitu. Juga nah yang lainnya cerita jadi diem aja kan gitu. Bisa direkomendasikan, asalkan dia itu setelah direkomendasikan dia ada kerelaan nih. Jadi yang pertama itu tentu harus rela, harus ada kerelaan dalam atau yang namanya keterbukaan ya, harus rela dia untuk melakukan konseling kelompok gitu. Jadi ada kerelaan dulu dari para anggotanya, bisa dengan direkomendasiin dulu. Itu tadi kan nggak semua orang paham bahwa aku ada permasalahan nih gitu. Atau mungkin bisa juga untuk orang-orang yang memang secara sukarela meminta gitu kan, juga meminta kepada psikolog atau meminta ke SDM. Biasanya kan pasti ke SDM ya. Biasanya kita tuh jarang juga yang langsung, iya banyak juga sih yang ada juga yang langsung datang ke masing-masing psikolog yang ada di Puslapbang. Tapi banyak juga kan yang karena dia nggak tahu harus kemana, mereka biasanya kan kalau ada masalah kemana? Ke bagian SDM gitu kan, gitu. Jadi curhatnya tuh orang-orang SDM. Gitu. Berarti kalau gitu Mbak, ini tuh konseling bisa dilakukan memang dalam waktu-waktu tertentu saja, terjadwal, atau memang ketika butuh silakan konseling kepada saya gitu. Itu gimana? Boleh di waktu-waktu memang butuh, tapi juga harus terjadwal. Gimana ya? Jadi gini. Kantor nggak harus kayak misalnya setiap Jumat ada konseling nih, siapa aja yang mau atau siapa aja yang memang sudah ada di kelompok konseling itu ikut. Enggak. Jadi memang bisa aja kan ada orang yang bisa aja seminggu itu ada yang butuh, yang nggak sesuai kebutuhan boleh gitu kan. Tapi ya itu setelah dibentuk kelompok ini ya kita harus punya jadwal. Di awal pembentukan kelompok itu biasanya di sesi pertama ya, itu nanti ada kesepakatan pertemuan lagi gitu. Dan biasanya sebelum pembentukan ya, apa yang namanya, ketika memang sudah ada tujuan konseling, oh ini mau ada konseling ini nih gitu, konseling kelompok tentang ini nih, orang-orangnya ini nih. Nah si konselornya itu akan membuat kayak program gitu loh, gitu, tergantung dari permasalahan itu. Tergantung dari permasalahan itu butuh berapa kali sesi nih gitu. Jadi butuh berapa kali sesi. Kalau misalnya permasalahannya agak berat, biasanya butuh beberapa sesi, nggak cuma 2 atau 3 kali kayak gitu. Nah di situ kan harus terjadwal kan. Kalau kita psikologi biasanya seminggu sekali nih misalnya. Tapi setelah memang sudah ada tema dan sudah ada anggotanya sesuai kebutuhan gitu loh. Makanya saya bilang dibilang sesuai kebutuhan ya sesuai kebutuhan, tetapi harus setelah itu pasti akan ada jadwal dan durasi gitu. Nah, durasinya berapa lama itu Mbak Permata untuk satu kali konseling satu sesi maksudnya? Satu sesi ya, itu idealnya berapa lama sih Mbak? 60 sampai 90 lah. 60 sampai 90 menit. Kalau cuma 30 menit biasanya kita kan ada yang namanya ya pemanasan lah ya. Jadi kan kalau di Puslapbang banyak pelatihan nih. Kan sebelum ini kan ice breaking gitu ya, sama lah yang namanya konseling itu juga harus ada pemanasan biar kita panas dulu, saling kenal, saling ini gitu ya. Mungkin kalau cuma 30 menit ya kita terlalu ini ya, baru kenalan, baru kita udah nyaman satu sama lain, kok diakhiri kita loh 60 sampai 90 lah. Kalau lebih dari 2 jam gitu capek juga kan kita ngobrol, bosan, capek, mungkin ada juga pekerjaan yang lain, malah kita mengganggu rutinitas dia kan juga nggak ini juga. Berarti 60 atau 90 sampai 90 menit ini tuh untuk 10 anggota, tadi idealnya 10 ya Ben? 10 orang anggota itu cukup 10 anggota. Oke. Gitu. Jadi dari situ kita ngobrol lah, mirip sama FGD gitu lah, tapi ada terarahnya itu lebih ke ada unsur terapeutiknya, ada apa ya? Ada sikap pemahaman atau yang ingin dicapai gitu. Ini Mbak, mungkin juga nih ada anggota atau pegawai Puslapbang yang konseling ini sebenarnya apa sih? Udah gitu saya perlu konseling atau enggak? Manfaatnya ini untuk apa gitu? Sampai saya harus konseling. Nah, jadi sebenarnya manfaat ini apa gitu? Jadi biar orang juga ketika tahu konseling itu manfaatnya seperti ini, ketika mereka menghadapi masalah, mereka dengan sukarela untuk
minta konseling gitu. Oke, sebenarnya yaitu tadi ya yang saya bilang di awal, namanya organisasi tidak lepas dari SDM. SDM itu maksudnya sumber daya manusia kita sebagai pegawai gitu kan. Nah pegawai itu sebenarnya juga banyak masalah gitu kan, maksudnya banyak beban, banyak peran yang diemban gitu kan. Dan orang itu tidak akan lepas dari yang namanya stres, permasalahan kehidupan sehari-hari kayak gitulah. Nah kalau misalnya kita dalam kondisi yang bagus nih psikologisnya, kesejahteraan psikologisnya itu bagus, ya mungkin kita bekerja itu ya enak aja, seneng gitu kan, seneng kemudian optimal dalam bekerja gitu. Tapi kan ketika orang itu berada di kondisi yang dia banyak masalah atau mungkin ada faktor-faktor lain, misalnya perubahan organisasi nih, perubahan pemimpin, stres nih dia gitu kan, akhirnya kan juga kinerja menurun, kemudian motivasi menurun, nah gitu lah, pokoknya banyak muncul permasalahan psikologis gitu kan. Nah ini tuh bisa menjadi salah satu cara lo gitu lo untuk membantu pegawai, untuk membantu kamu agar kamu tuh lebih happy lagi, lebih senang lagi menjalani hidup kamu, menjalani peran kamu sebagai pegawai di sini gitu. Nah tapi memang itu PR sih ya, karena memang yang namanya kesehatan mental itu tidak semua orang aware gitu. Mungkin kalau milenial kayak kita nih aware lah ya, ada yang namanya healing gitu kan di healing dulu gitu. Jadi healing gitu kan. Jadi kan memang apa namanya kita tahu lah istilah gitu. Tapi kan banyak juga pegawai yang mungkin nggak familiar dengan yang namanya kesehatan mental. Mikirnya kalau kita membicarakan kesehatan mental, ya gangguan, nggak sehat, gangguan, gila dong gitu kan. Itu kan udah sebuah stigma ya gitu. Nah ya memang harus ada kolaborasi sih benar sama memang sebenarnya ini siapa sih yang membutuhkan gitu. Makanya itu kemudian konseling kelompok ini diajukan sebagai program yang bisa dilakukan oleh psikolog yang juga bekerja sama dengan pihak SDM harusnya ya gitu loh. Nanti jadi ya ini bisa jadi program SDM untuk direkomendasikan kepada pegawai ini, kita punya program ini loh. Kalau misalnya memang butuh bantuan psikologis itu kita bisa membantu. Salah satunya adalah konseling kelompok ini, atau mungkin memang mau konseling pribadi juga bisa kayak gitu kan. Kalau selama ini kan memang ya nggak semua orang tahu kan kalau ada psikolog di Puslatbang. Bahkan di LAN ini juga nggak semua orang tahu bahwa ada psikolog di LAN gitu kan. Taunya kan mungkin ada yang lulusan psikologi, nah gitu. Terus dirasa lulusan psikologi bisa nih untuk melakukan konseling gitu. Padahal kan bisa sih nih kalau mau cerita ke para lulusan psikologi bisa aja gitu. Cuma mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin lebih baik kita merujuk ke psikolog aja gitu. Jadi memang perlu ada sosialisasi mungkin ya gitu ya, untuk bahwa ada psikolog di LAN kalau misalnya membutuhkan, atau mungkin kita jangan terlalu gede lah, LAN ini terlalu gede ya gitu. Kita di Puslatbang nih, ini ada psikolog loh di Puslatbang, SDM punya loh program. Dan kalau misalnya para pegawai ada yang merasa membutuhkan bantuan secara profesional dalam hal psikologis, bisa menghubungi SDM, nanti kemudian disalurkan. Jadi menyalur SDM, jadi menyalur, disalurkan ke para psikolog yang ada di Puslatbang gitu. Karena sebenarnya Puslatbang itu banyak psikolog, gak cuma saya gitu, ada banyak gitu kan. Dan bidang-bidangnya itu juga banyak kalau psikolog itu, yang maksudnya itu dia berkecimpung di bidang itu. Ada yang saya terlalu ini ya. Ini penjelasannya menarik sebenarnya nih, yang memang dibutuhkan. Cuma ini kan kita tadi dari sisi konselor dan juga anggota kelompok. Sekarang dari sisi organisasi, karena kan permasalahan yang dihadapi pegawai menurunkan kinerja pegawai. Benar. Jadi tidak optimal. Ujung-ujungnya kan datang ke organisasi lagi nih. Benar, tentunya. Kan organisasi memang membutuhkan adanya konseling, ya kan Mbak, menyediakan ruang bagi pegawai untuk konseling dengan psikolog gitu. Nah, sebenarnya apa aja tuh Mbak yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menyelenggarakan kegiatan konseling ini, Mbak? Yang pertama, ya kita butuh melihat tren itu tadi, menyiapkan anggotanya yang mau dikonselingin ini ya. Kalau misalnya ternyata ada
nggak ada permasalahan ya berarti memang nggak butuh kan. Tapi kan ketika para orang ini kewenangannya SDM ya, maksudnya itu ya nggak tahu lah kewenangannya siapa ya, intinya ketika ada banyak permasalahan yang terjadi di pegawai kemudian nah di situ kan kita bisa melihat. Jadi, berarti harus ada screening itu tadi, screening awal. Screening awal nggak harus pakai tes yang fancy apalah gitu, sophisticated gitu kan, enggak. Screening awal kayak misalnya ya itu tadi dilihat dari tren, ada permasalahan apa, kemudian mungkin ada juga pegawai yang juga bercerita gitu kan, atau mungkin bercerita ke ini ya, ke SDM gitu kan, bahwa saya punya masalah ini. Nah kalau misalnya anggotanya cukup ya bisa kita konselingin kayak gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian juga setelah ada anggotanya nih gitu ya, ada tujuan dari konseling ini. Nah kita lihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari orang-orang yang bermasalah ini. Aku bilangnya bermasalah ya. Orang-orang yang mungkin punya kebutuhan ini ya, punya kebutuhan ini apa sih yang ya mungkin siapa tahu nih saya dimotivasi, saya ini itu sebenarnya macam-macam ya, tapi bisa nggak kita tarik benang merahnya nih gitu, yang benang merah itu kemudian menjadi tujuan si konseling ini. Nah kalau sudah ada tujuannya gini, nah kita cari juga konselornya gitu kan, karena mungkin nggak cuma ada satu psikolog di sini, siapa tahu mungkin psikolog-psikolog lain mau berpartisipasi gitu kan, nggak cuma saya gitu kan. Nah kita cari konselor yang bersedia. Nah setelah itu baru kemudian nanti harus ada modul, namanya modul konseling ya. Jadi kalau dalam psikologi itu, para psikolog itu biasanya kalau ada klien, ada ini pasti membutuhkan, pasti bikin intervensi kan gitu. Bikin intervensi itu harus ada modulnya. Jadi biar intervensi yang kita lakukan itu terarah, terukur, bener gitu, nggak melenceng kemana-mana kayak gitu lah. Nah modul ini biasanya bisa dilakukan oleh, bisa dibuat oleh si konselor ini, karena kan nanti setelah konselor ini berbicara dengan SDM ya, kebutuhannya apa, tujuannya apa, nah bisa bikin modul gitu. Si konselor akan membuat modul kayak misalnya tujuan dari apa sih yang mau dicapai, pasti di situ kan ada indikator yang pengen dicapai ya, itu juga butuh. Kemudian juga durasinya berapa lama nih satu kali sesi, butuh berapa sesi kayak gitu kan. Kemudian juga yang namanya konseling itu kan ada tahapan-tahapannya juga kan. Nah di situ dijabarkan di modul itu kayak gitu kan. Terus apa lagi? Ini saya contohkan ya, takut nanti salah lagi kan kita. Nah gitu. Oke. Kemudian setelah modul itu juga ada yang namanya, kalau kita mau melakukan intervensi psikologi itu ada yang namanya informed consent, lembar persetujuan gitu. Karena ini bersifat terapeutik, hampir mirip dengan medis ya. Kalau misalnya kita ada tindakan kedokteran, itu pasti akan ada yang namanya persetujuan. Nah ini juga harus ada. Kayak misalnya bersedia nggak dengan term and condition yang ada di dalam kelompok itu kayak gitu. Nah setelah ada semuanya itu, baru kemudian kita bisa melakukan yang namanya terapi konseling. Yang di lembar persetujuan ini tuh biasanya macam-macam nggak sih Mbak? Takutnya nih nanti ini rahasia saya gitu. Jelas, pasti ada itu. Salah satunya itu ya. Persetujuan maksudnya apa aja yang akan kita lakukan, terus kemudian apa saja do's and don'ts-nya gitu kan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Misalnya saling menghormati, saling terbuka, atau kemudian saling percaya, terus tidak boleh menyebarkan apa yang terjadi di obrolan gitu. Kadang pegawai itu takut ya kalau mau ngobrol, mau curhat, takut tersebar ke orang lain, takut dikasih tahu ke atasan gitu kan. Pasti gitu. Tapi memang di lembar persetujuan itu pasti ada gitu. Cuma yang namanya mulut orang kan bisa aja kepleset gitu kan. Nah disitulah nanti kita akan bangun gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi, yang namanya konseling itu ada tahapannya, makanya nggak bisa satu kali gitu loh. Jadi ada kayak misalnya misalnya ini ini saya bilang tahapan konseling ya. Tahapan konseling misalnya setelah nanti ada prakonseling itu ini loh, tadi sudah menyiapkan tujuannya ini itu namanya prakonseling ya.
hal-hal yang harus dilakukan sebelum konseling dilakukan. Nah, kemudian masuk ke tahapan konseling pelaksanaan. Jadi udah ketemu nih sesama sama anggota sudah ketemu. Nah, pasti nggak bisa langsung coba kamu apa kan nggak mungkin gitu dong ya gitu loh. Jadi kita mungkin ada ngobrol-ngobrol dulu, ada pembukaan yang maksudnya itu basa-basi lah ya gitu. Kalau dalam istilah di psikologi itu building rapport gitu lah gitu. Jadi memang ada pemanasan dulu gitu kan. Itu mungkin di pertemuan pertama misalnya gitu, atau mungkin ada juga yang tidak bisa di pertemuan pertama, ternyata di pertemuan pertama udah diem semua. Bisa loh gitu, bisa aja kan. Masih ternyata nggak nyaman, nggak percaya gitu kan. Nah, gimana caranya sih? Itu memang keterampilan konselor itu harus memang benar-benar memang yang biasa menghadapi kelompok. Karena memang kalau misalnya dia tidak biasa menghadapi kelompok, ya bisa bubar juga itu kelompoknya gitu, nggak tercapai tujuannya kayak gitu. Jadi setelah itu baru kemudian setelah ada tahapan awal konseling, kita masuk ke yang namanya tahapan kerja. Tahapan kerja artinya apa sih yang pengen dicapai, itu kita bahas juga. Jadi di situ tuh banyak, kalau misalnya diceritain di sini nanti saya kayak kuliah psikologi gitu. Kita artinya gitu lah, ada tahapan-tahapan konseling yang harus dilakukan lah juga gitu. Nah, mungkin itu ya Mbak ya, untuk gambaran bagaimana konsep dari konseling kelompok, terus juga manfaatnya apa, nggak itu cuma kan untuk pegawai ya, tapi juga untuk organisasi. Kalau misalnya semuanya pegawai sehat mental, optimal secara psikologis, mau dikasih kerjaan apa sok mau bener, loyalitas pegawai itu juga akan meningkat gitu loh. Ternyata ternyata perusahaan saya atau tempat saya kerja itu, atau mungkin usaha bank ini ya peduli ya sama kita kayak gitu loh, memberikan ruang, kemudian memfasilitasi juga ketika kita ada masalah atau segala macam. Nah kayak gitu loh, pasti mau lah gitu. Gitu. Terus juga apalagi ya, konsep manfaat apa lagi tadi kita ngomongnya apa yang harus disiapkan. Sebenarnya gampang banget kok, gampang karena itu sudah tugasnya konselor gitu loh. Maksudnya begitu SDM itu sudah menjaring anggota dan menentukan tujuan tuh semuanya sudah kemudian bisa diserahkan ke konselor. Nanti konselor yang akan membuat programnya. Jadi memang ini kok harus kolaborasi sih, nggak bisa saya mentang-mentang psikolog ya di sini saya pengen bikin program ini, ya nggak bisa juga. Siapa yang mau gitu kan, kalau tidak ada dukungan dari SDM atau mungkin dari bidang-bidang yang terkait lah gitu. Ya, terima kasih Mbak Permata. Oh sudah, terima kasih. Ini cukup 5 menit. Kurang panjang. Karena kita ini adalah gambaran aja ya. Gambaran pengantar untuk bahwa apa sih konseling itu gitu kan. Benar. Jadi bisa menjadikan membuka juga bagi pegawai, siapa yang butuh nggak sih kita untuk konseling gitu kan. Itu dulu kan. Iya. Sebenarnya apa sih konseling itu? Apa sih konseling gitu kan. Kalau misalnya udah tahu konsepnya kayak gimana, manfaatnya kayak gimana, kita saya butuh konseling supaya saya bisa meningkatkan kinerja saya gitu kan. Benar. Itu kita berikan gambaran seperti itu lah Mbak. Baik, terima kasih Mbak Dwi Permatasari sudah berkenan untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Saya juga bisa menyalurkan hobi ngomong itu. Gak hobi sih kita lah. Ya, karena psikolog harus berani juga ya. Gitu kalau psikolognya diam, ini batin ya. Kotak batin. Oke. Tanpa ngomong kita langsung paham masalahnya. Mungkin juga ya Mbak, harus berani menggali informasi. Ya, siap. Terima kasih Mbak Permatasari. Mungkin kita bisa Dwi Permatasari. Mohon maaf. Siap, itu adalah nama pemberian orang tua. Oke. Mudah-mudahan kita bisa tetap bekerja sama lagi. Mbak Permata sebagai psikolog juga nanti bisa membantu berkontribusi untuk kemajuan pegawai dan juga kesatuan PKSN ya Mbak ya. Semoga program ini segera bisa direalisasikan ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan dan juga bisa mendapatkan respon positif dari para pegawai dan juga dukungan dari instansi juga. Siap. Demikian yang topik pada kali ini. Pada kali ini kita jumpa lagi di program Ngopi Ilmu berikutnya. Terima kasih Mbak Permata.